Bab 1181, menggertak. Barisan dengan jumlah sebanyak ini membuat orang-orang kaget. Lagi pula, ada perbedaan besar antara tebasan parang dan pukulan pipa besi. "Kalian berani turun tangan?" tanya Hondarik sambil menggaruk kepalanya. Puluhan pemuda yang membawa parang tidak menjawab. Mereka hanya maju selangkah untuk menunjukkan sikap mereka. "Sialan! Selama berkecimpung di dunia mafia, aku tidak pernah takut bertarung." Hondarik mengutuk, lalu dia memimpin rekan-rekannya untuk menyerang. Fresia Square ini adalah wilayahnya. Jika dia ketakutan di wilayahnya sendiri, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak bila kabar ini sampai tersebar? Selain itu, senjata lawan hanya parang. Hondarik juga bukannya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling menyerang dan bertubrukan. Meskipun jumlah orang di pihak Valentino sedikit, mereka semua pemberani dan tak mengenal takut. Mereka mengangkat parang lebar mereka tinggi-tinggi, lalu menyerang dengan liar. Hanya terlihat bahwa mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu di depan dan satu di belakang untuk menghentikan Hondarik dan yang lainnya. Pertarungan heboh terjadi, terdengar teriakan yang memenuhi langit malam. Pada awalnya, Hondarik merasa bahwa meskipun Valentino dan yang lainnya dipersenjatai dengan parang, mereka tidak akan pernah berani menebas orang. Namun setelah kedua belah pihak berseteru, mereka dapat melihat bahwa orang-orang ini lebih dari berani, bahkan terlalu berani. Setiap dari mereka sangat ganas. Mereka menghunus parang dan menebas siapapun. Serak, srek! Begitu pisau parang menebas, bahkan pakaian dan daging akan tergores dalam sekejap. Bekas luka panjang muncul seketika dan darah merembes keluar, terlihat sangat menakutkan. Sementara itu, senjata seperti pipa besi tidak dapat melukai orang seperti itu. Sebenarnya senjata tumpul yang berat seperti pipa baja dan belati pendek yang tajam adalah alat yang paling mematikan. Terutama belati. Sekali ditusuk ke dalam tubuh, kemungkinan akan melukai organ dalam. Senjata ini sangat berbahaya. Parang memiliki bilah besar, tetapi selama tidak menyentuh aorta dan titik vital lainnya, pada dasarnya hanya cedera kulit dan tidak akan berakibat fatal. Akan tetapi, bekas luka yang ditimbulkan sangat panjang. Darah mengalir dengan deras. Dampak visual yang ditimbulkannya bukan tandingan instrumen tumpul seperti pipa baja. Oleh karena itu, meskipun pihak Valentino hanya ada 40 orang, mereka sangat kuat sampai-sampai berhasil memukul mundur ratusan orang-orang Hondarik. "Ini!" Banyak orang terlihat terkejut. Adegan perseteruan berskala besar ini jarang sekali terjadi di kota makmur. "Gila!" Hondarik menjadi semakin bingung. Tanpa sadar, dia memaki. Mengapa orang-orang Valentino begitu kuat? Orang-orang ini jelas bukan pengawal biasa yang disewa demi uang. Mereka pasti preman yang terlatih khusus. Kalau tidak, bagaimana bisa mereka begitu hebat? Kalau pengawal biasa, mereka pasti tidak berani bertindak. "Brengsek! Sampah! Maju! Bunuh mereka!" Kristof tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan berteriak. Hondarik dan yang lainnya juga marah. Mereka mulai menyerang dengan panik. Akhirnya, dengan berlalunya waktu, sekitar 40 orang di pihak Valentino kehilangan tenaga fisik mereka secara bertahap dan menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Akan tetapi, mereka masih tidak mundur setengah langkah pun. Mereka melindungi Valentino dari 4 sisi. Mereka tidak membiarkan satupun orang pihak Hondarik menerobos garis pertahanan. Pertempuran itu seolah sudah bertemu jalan buntu. Baik Kristo atau Rujin, keduanya terlihat sangat tidak sabar. "Brengsek!" Kristo mengutuk dan berkata, "Buang-buang waktu! Tuan Muda Rujin, apa yang harus kita lakukan?" Rujin juga mengernyit. Wajahnya terlihat sangat suram. Bagaimanapun juga, ini adalah kota makmur. Penjagaan keamanannya cukup ketat. Bahkan jika mereka adalah anggota dari 4 keluarga kecil di kota makmur,
mereka tidak berani bertindak keterlaluan. Kalau tidak, mereka pasti akan diberi sanksi oleh departemen terkait. Mereka awalnya mengira bahwa Hondarik dan yang lainnya dapat menyelesaikan Valentino dengan cepat. Kemudian, mereka akan membawa Valentino ke suatu tempat dan membereskannya. Akan tetapi setelah sekian lama, mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Valentino. Hal ini membuat mereka berdua jadi sangat tidak sabar. Ayo, kita ke sana. Rujin berpikir selama 2 detik, lalu dia berjalan langsung ke tengah perkelahian. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah tuan muda dari 4 keluarga kecil. Jadi meski orang-orang di kedua sisi dipukuli sampai babak belur, tidak ada yang berani menyentuh mereka. Berhenti! Semuanya berdiri di belakang tuan muda Rujin. Kristo berteriak di tengah perkelahian. Hondarik dan yang lainnya segera berhenti dan berkumpul di belakang Rujin. Selain beberapa orang yang sudah kehilangan kemampuan bertarung, ada lebih dari 70 orang yang berdiri di belakang mereka. Di pihak Valentino, masih ada sekitar 30 orang yang bisa berdiri tegak. Gencatan senjata untuk sementara. Orang-orang di kedua sisi terengah-engah. Pada saat seperti ini, tidak ada yang lengah. Mereka semua menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, sehingga menghabiskan banyak kekuatan fisik. Rujin tidak berhenti, dia terus berjalan menuju Valentino bersama Hondarik dan yang lainnya. Orang-orang yang tersisa di sisi Valentino juga menggenggam parang mereka dan menghalangi di depan Valentino. Kalian buta, ya? Dia adalah tuan muda Rujin dari keluarga Duni. Apakah kalian berani bertarung dengannya? Kristo menekan orang-orang ini dengan identitasnya. Cara ini selalu berguna sebelumnya. Bagaimanapun juga, identitas yang lebih tinggi satu tingkat mampu menekan orang. Kuberitahu kalian, dengan kerja sama 2 keluarga kami, kalau kami ingin menyelidiki kalian, anggota keluarga kalian, alamat rumah, berapa banyak orang di keluarga kalian, atau di mana saja mereka berada, semuanya dapat diperiksa dengan sangat jelas. Kalau mau, aku bisa membuat keluarga kalian hidup menderita. Aku ingin lihat apakah Lano akan peduli pada kalian dan menjaga keluarga kalian. Kristo mencibir dan berkata kepada para pengawal yang memegang parang. Benar saja, orang-orang ini tercengang. Ketegasan di wajah mereka perlahan mulai menghilang. Bagaimanapun, mereka bekerja pada orang demi mendapatkan uang, juga demi keluarga mereka. Jika keselamatan keluarga mereka terancam, bagaimana mereka bisa melakukan hal secara sewenang-wenang? Kalian mundurlah. Valentino berbicara perlahan dan berkata kepada orang banyak. Tuan Lano. Seorang pemuda menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Lano, maaf. Tidak apa-apa, berdirilah di belakang. Nada bicara Valentino seolah tidak peduli. Seolah-olah, lusinan orang di belakang Rujin tidak dianggap keberadaannya. Valentino berpikir di dalam hatinya, dia tidak pernah mencoba bertarung melawan 70 orang sekaligus. Akan tetapi, orang-orang ini adalah orang biasa. Jadi seharusnya bukan masalah besar, kan? Tidak ada yang tahu pikiran absurd apa yang ada di benak Valentino saat ini. 1 orang melawan 70 orang. Lelucon macam apa ini? Tuan Lano, saya tidak takut dengan ancaman keluarga saya. Saya tidak takut. Ada beberapa orang yang tidak mundur dan masih berdiri di depan Valentino. Valentino mendesah dalam hati, orang-orang Addison ini setia dan punya prinsip. Rujin dan yang lainnya mencibir. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di sisi Valentino. Mereka tidak dapat menimbulkan ancaman sama sekali. Alhasil, mereka terus mendesak Valentino. Jarak antara mereka dan Valentino terus berkurang, sampai akhirnya kurang dari 5 meter. Dalam beberapa langkah lagi, mereka akan berkerumun dan langsung menangkap Valentino. Pada saat ini, 5 pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi tenang melangkah keluar dari kerumunan. Tak. Tidak tahu sepatu mereka terbuat dari bahan apa, tetapi suara langkah mereka terdengar nyaring. Serak!
Kelima pemuda berpakaian hitam berjalan menuju Rujin dan yang lainnya dengan muka tenang. Lano masih punya pendukung? Kristo tercengang, sementara Rujin mengernyit. Aku hanya akan mengatakannya sekali, bawa orang-orangmu dan segera pergi dari sini. Pemuda yang memimpin itu melirik Rujin dan berkata dengan datar. Memang kamu siapa? Berani sekali kamu memerintah Tuan Muda Rujin. Paling-paling kalian hanya anjing Lano. Berani sekali kalian bersikap sombong di hadapan Tuan Muda Rujin. Aku tanya kalian, apa kalian memiliki keberanian untuk menyentuh Tuan Muda Rujin? Kristo mencibir. Sekali lagi, dia mengulang kalimat andalannya. Selama dia mengekspos identitasnya, maka kemenangan selalu berpihak padanya. Akan tetapi kali ini, para pemuda itu mengecewakan dia. Bukan hanya mereka tidak terlihat akan mundur, tetapi ekspresi mereka juga sama sekali tidak berubah. Aku menyuruh kalian untuk minggir. Apa kalian tidak dengar? Apakah kalian bisa menghadapi amarah keluarga Duni? Kristo maju selangkah dan memukul ke arah kepala pemuda itu. Serak! Pemuda itu tiba-tiba bergerak dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengerahkan teknik mengunci siku yang sesuai standar, kemudian langsung mengunci lengan Kristo. Sebelum Kristo bereaksi, pemuda itu memutar tangannya dengan keras dan mendorong bahunya. Setelah mengerahkan tenaga di bagian pinggang, dia langsung membanting Kristo ke lantai. Bu! Tubuh Kristo langsung berputar di udara, kemudian jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Sialan! Berani sekali kamu memukul Tuan Muda Kristo! Serang! Teriak Hondarik. Dia menggenggam pipa baja dan mulai menyerang. Akan tetapi, begitu Hondarik baru maju 2 langkah, gerakannya tiba-tiba terhenti. Matanya terus membelalak. Kelontang! Pipa baja di tangannya jatuh ke lantai. Setelah itu, tangannya diangkat perlahan dan dia mempertahankan pose menyerah, lalu tidak bergerak lagi. Karena saat ini, di dahinya terdapat pistol hitam yang berat. Lubang hitam yang sangat dingin ditempatkan di dahinya, mencegahnya melakukan tindakan gegabah. Bab 1182, masalah ini belum berakhir. Semua orang yang menonton jadi hening dalam sekejap. Parang memang menakutkan, tetapi tidak ada apa-apanya jika dihadapkan dengan senjata api. Dalam menghadapi senjata api yang bisa berakibat fatal dalam satu tembakan, tidak peduli sekuat apapun orang itu atau setinggi apa status orang itu, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Ekspresi arogan di wajah Hondarik menghilang. Dia mengangkat tangannya dengan berhati-hati dan butiran keringat mengalir di dahinya. 70-80 anak-anak muda di belakangnya juga berdiri di tempat dengan berhati-hati, tidak berani melangkah maju sedikit pun. Biasanya mereka akan selalu mengikuti Hondarik dan terus memanggilnya Kak. Apapun yang dikatakannya akan segera dilaksanakan. Namun jika dihadapkan dengan ancaman kematian, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengambil risiko. Lano, mereka, siapa mereka? Jaslyn terbengong. Aku tidak tahu. Valentino juga agak mengernyit, dia sedang berpikir dalam hati. Valentino tidak tahu siapa yang ada di belakang orang-orang ini dan apakah mereka ke sini untuk menyelamatkan dirinya. Namun, dilihat dari apa yang mereka lakukan saat ini, mereka memang sedang menyelamatkan dirinya. Mari kita lihat dulu, kata Valentino setelah terdiam beberapa detik. Jaslyn mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, dalam hatinya dia beranggapan bahwa orang-orang ini pastilah orang-orang Valentino. Pada saat ini, Hondarik berada di bawah tekanan senjata api dan orang-orang di belakangnya terlalu takut untuk melangkah maju. Hanya Kristo dan Rujin yang tersisa. Kristo menggertakkan giginya, hatinya merasa tidak nyaman. Rujin juga memasang wajah masam. Padahal dia hampir menangkap Valentino, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi hal yang tidak terduga. Siapa yang memerintahkan kalian? Apa yang kalian inginkan? Rujin memiliki status tertinggi di sini, jadi dia bebas untuk menanyakan hal ini. Perkelahian massal.
Aku berikan kalian satu kesempatan, tinggalkan tempat ini dan aku tidak akan mempermasalahkannya. Seorang pemuda melirik Rujin dan berkata dengan nada datar. Rujin terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Nada bicara anak muda ini memancarkan kepercayaan diri yang sangat besar. Juga menyeratkan makna yang dalam, bahwa mereka berhak mengurus masalah ini. Apakah orang-orang ini adalah utusan orang atas? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mencampuri masalah perkelahian massal? Pistolmu ini palsu, kan? Siapa yang ingin kamu takut-takuti? Kristo berhenti sejenak sebelum berkata sambil menyembunyikan kegugupannya. Meskipun dia sangat gugup, dia sudah mempersiapkan banyak hal demi menghadapi Valentino. Sangat tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam, jadi tidak mungkin dia melepaskan kesempatan ini begitu saja. Pemuda itu bahkan tidak melihat Kristo, seolah dia tidak ingin menjelaskan apa-apa kepada Kristo. Aku hitung mundur dari 3. Kata pemuda itu dengan datar. 3. Begitu suara itu dilontarkan, hitungan mundur sudah dimulai. Nada bicaranya terdengar sangat tenang, tetapi bercampur dengan kewibawaan yang tak dapat dilawan. Aku menyerah, aku menyerah. Aku pergi sekarang. Hondarik mengangkat tangannya sedikit lebih tinggi lagi dan terus berbicara. Bercanda, ini pasti senjata sungguhan. Moncong senjata itu tidak diarahkan langsung ke kepala Kristo, jadi dia curiga itu adalah senjata palsu. Namun, sentuhan dingin yang dirasakannya ini membuat Hondarik menyadari bahwa ini adalah senjata asli. Hanya orang bodoh yang tidak tahu kapan harus maju dan mundur. 2. Pemuda yang memegang senjata berkata dengan datar dan tanpa ekspresi. Shrek! Hondarik tiba-tiba menoleh, mengabaikan siapapun dan berjalan langsung ke belakang. Dia benar-benar takut. Bahkan jika setelah ini Kristo akan menghukumnya, dia harus menyelamatkan nyawa sendiri terlebih dahulu. Dia tidak tahu asal-usul kelima pemuda ini, jadi dia sama sekali tidak berani bertindak lancang. Setelah Hondarik pergi begitu saja, lusinan bawahannya tidak berani tinggal di sini lebih lama dan pergi mengikuti Hondarik. Brengsek! Berhenti kalian! Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Kristo memaki dan berteriak. Mereka hanya 5 orang dengan pistol mainan tapi sudah bisa menakut-nakuti kalian. Namun, Hondarik dan orang-orangnya seolah tidak mendengarnya. Mereka pergi dengan tergesa-gesa. Kristo menjadi semakin marah. Tiba-tiba dia melangkah maju dan meraih pistol di tangan pemuda itu. Aku ingin lihat apakah kamu berani menembakku. Kristo mengulurkan tangannya untuk menarik pistol itu, lalu berkata sambil tertawa dingin. Dor! Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu memutar pergelangan tangannya tanpa ragu, mengarahkan moncongnya ke bawah lantai di hadapan Kristo dan menarik pelatuknya tanpa basa-basi. Terdengar suara tembakan, lalu terlihat sebuah lubang bekas tembakan berjarak 20 cm di depan kaki Kristo. Tiba-tiba, Kristo menghentikan langkah kakinya dan wajahnya memucat seketika. Orang-orang di sekitar mereka mundur selangkah dengan serempak. Benda ini adalah senjata sungguhan. Hentikan! Kalau kamu mengganggu proses penegakan hukum lagi, aku berhak membunuhmu langsung di tempat. Pemuda itu menarik kembali pistolnya dan berkata dengan datar sambil menatap Kristo. Kristo mundur dalam sekejap, dia tidak berani berbicara sembarangan lagi. Siapa kalian sebenarnya? Berani sekali kalian menggunakan senjata api di kota makmur. Rujin memandang kelima pemuda itu dengan wajah masam. Kami tidak perlu melapor kepadamu. Bahkan kalau orang tuamu ada di sini, mereka juga tidak berhak. Aku bisa menangkapmu karena kamu memulai perkelahian massal di Fresia Square. Bersikaplah yang bijak dan pergilah dari sini. Setelah pemuda itu selesai berbicara dengan wajah datar, dia menutup pengaman pistol dan memasukkan pistol itu ke dalam sarung. Seluruh gerakannya terlihat sangat terampil, menunjukkan kalau dia sudah terlatih. Rujin terdiam selama hampir setengah menit. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak rela.
Kami sama-sama melakukan perkelahian massal. Mengapa kamu mengabaikan mereka? Rujin menggertakkan giginya, menunjuk Valentino dan mulai menyalahkannya. Pemuda yang memegang pistol itu mulai kehilangan kesabarannya ketika mendengar hal ini. Keberatan? Silakan pergi dan tuntut aku kalau kamu tidak terima. Jawab pemuda itu dengan tegas. Satu kalimat itu langsung membungkam Rujin. Aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa aku ada di pihak Lano. Apa yang dapat kamu lakukan? Rujin tidak punya pilihan lagi. Kecuali dia ingin ditembak. Baiklah, baiklah. Rujin menggertakkan giginya, lalu berbalik untuk melihat Valentino. Tunggu saja, masalah di antara kita belum selesai. Ya, ini belum berakhir. Kristo ikut berseru. Dia tidak berani bersikap terlalu berlebihan di depan beberapa pemuda ini, tetapi dia sok sekali di depan Valentino. Pemuda yang memegang pistol itu mengernyit, tapi dia tidak banyak berbicara dan tetap diam. Tentu saja ini belum berakhir. Keluarga Limindo dan keluarga Duni akan aku basmi satu persatu. Ingat, akan aku basmi satu persatu. Valentino tersenyum pelan penuh arti. Cara bicaranya yang sangat arogan ini membuat semua orang tercengang. Ingin membasmi keluarga Limindo dan keluarga Duni dari 4 keluarga kecil di kota makmur. Sok sekali dia. Mau membual juga tidak perlu sampai seperti ini. Tiba-tiba aku teringat, bukankah kamu bilang akan membuatku berlutut di hadapanmu dalam 2 hari? Ini sudah 3 hari, kenapa kamu belum membuatku berlutut? Di mana kemampuanmu? Kristo mendengus, dia menatap Valentino sambil bertanya. Kamu? Valentino terdiam sejenak dan memasang ekspresi mengejek. Apakah kamu sudah sangat tidak sabar? Bab 1183, orang-orang yang tidak mau hidup lagi. Aku. Kristo tercengang saat mendengar perkataannya. Dia juga menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan memaki. Bukankah kamu yang bilang ingin aku berlutut? Kalau kamu hebat, ayo buat aku berlutut. Ternyata masih ada permintaan yang tidak tahu malu seperti ini. Aku mengerti sekarang. Pemuda berpistol itu mencibir. Dia diam-diam mengingat semua permintaan Kristo di dalam hatinya. Kristo memelototi pemuda berpistol tersebut, tapi tetap tidak berani berkata banyak. Pergi! Rujin melirik pemuda berpistol itu, lalu melihat Valentino dengan tatapan penuh arti. Barulah dia berbalik dan pergi. Kerumunan pun bubar dengan cepat. 5 pemuda tersebut pergi bersama kerumunan, bahkan mereka tidak berbicara dengan Valentino. Tampaknya mereka memang hanya datang untuk melerai pertarungan antar kelompok secara sederhana. Mata Valentino menyipit perlahan, dia menatap punggung ke-5 orang itu untuk beberapa saat, barulah dia kemudian perlahan memalingkan pandangannya. Lano, apakah kamu benar-benar tidak mengenal mereka? Jesslyn baru bereaksi sekarang, dia segera menoleh untuk melihat Valentino. Valentino mengerutkan keningnya, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku benar-benar tidak kenal. Kamu tidak kenal, ya? Aku dari tadi merasa mereka kemari untuk membantumu. Jesslyn masih sedikit curiga. Pada saat itu, hatinya dilanda kebingungan. Jesslyn bisa merasakannya, tentu Valentino juga bisa merasakannya. Jika perasaannya benar, itu berarti pasti ada seseorang di kota makmur yang diam-diam membantunya. Ditambah lagi, status orang itu pasti tidak rendah. Kalau tidak, pasti dia tidak punya kekuatan yang begitu besar. Namun, siapa orang ini? Valentino perlahan mendongak, dia melihat hiruk-pikuk Fresia Square. Berani tidak mengindahkan keluarga Limindo dan keluarga Duni. Hanya ada 4 penguasa di kota makmur yang berani berbuat begitu. Keluarga Winsley adalah salah satunya. Akan tetapi sebenarnya, bahkan keluarga Winsley tidak akan berani menyinggung keluarga Limindo dan keluarga Duni secara bersamaan, kan? Yang lebih penting lagi adalah keluarga Winsley memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Arden. Kondisi keluarga Arden sekarang sedang konflik dengan Valentino. Maka, keluarga Winsley pasti tidak akan terlalu dekat dengannya.
Jadi setelah berpikir sejenak, Valentino langsung mengeliminasi kemungkinan keluarga Weasley. Yang tersisa adalah 3 keluarga besar di Kota Makmur. Keluarga Arden di Kota Makmur menjadi yang pertama dieliminasi. Sedangkan keluarga Yoanda, si gila Lamerto telah jelas-jelas memberitahu Valentino bahwa dia tidak punya waktu untuk ikut campur urusan Valentino dan dia meminta Valentino untuk tidak mengganggunya. Maka dari itu, kemungkinan bahwa mereka adalah keluarga Yoanda juga dapat dieliminasi. Dari 3 keluarga besar di Kota Makmur, hanya tersisa keluarga Deraes. Hanya saja, Valentino tidak pernah berhubungan sedikit pun dengan keluarga Deraes. Mereka tidak punya alasan untuk membantu Valentino. Apa jangan-jangan Tuan Besar Wijaya meninggalkan pendukung di balik layar untuk melindungi dirinya yang tidak dia ketahui? Semakin Valentino memikirkannya, dia semakin kebingungan. Meskipun dia ingin mengacaukan situasi di Kota Makmur sekarang, kekacauan yang ada di depan matanya bukanlah keinginannya. Yang dia inginkan adalah kekacauan yang berada dalam kendalinya. Namun, situasi sekarang saja tidak dimengerti olehnya. Bagaimana dia bisa mengendalikannya? Lano, apa yang kamu pikirkan? Jesslyn bertanya dengan lembut. Dia menyadarkan Valentino yang sedang berpikir. Bukan apa-apa, entah apakah Tuan Besar Arine sekarang sudah istirahat? Valentino bertanya sambil mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Jesslyn memiringkan kepalanya untuk melihat ponsel Valentino dan berkata, seharusnya sudah tidur, bagaimana kalau besok saja? Jam tidur dan kerja kakek sangat teratur. Boleh, besok aku sendiri yang akan langsung mengunjungi Tuan Besar Arine. Valentino berpikir sejenak sebelum menjawab. Baik, aku akan menjemputmu di gerbang besok. Jesslyn terlihat sangat gembira. Kemudian, mereka berjalan-jalan sebentar, lalu berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Hotel yang dia tempati sekarang, sudah pasti dia tidak bisa terus ditinggali lagi. Hotel itu sudah mengungkap keberadaan Valentino, jadi Valentino harus pindah hotel. Karena Timothy berani mengutus Robbie untuk datang. Jika Valentino tidak hati-hati menghadapinya, dia pasti akan terus mengirim banyak orang seperti Robbie. Nantinya, Valentino akan kesulitan mengurusi permasalahan di Kota Makmur. Addison mengundang Valentino untuk tinggal di rumahnya, tetapi Valentino menolak dan mencari hotel yang baru. Di dalam kamar, Valentino melepas topengnya. Rasanya, sekujur tubuhnya jadi santai. Meski masih ada bagian tubuhnya yang memar biru keunguan, untungnya bukan luka dalam, jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Adapun untuk rasa sakitnya, Valentino sudah merasakan kesakitan yang lebih sakit daripada ini. Jadi rasa sakit ini tidak perlu dipermasalahkan. Setelah membereskan semuanya, Valentino berbaring di tempat tidur. Awalnya dia ingin video call dengan Angel. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia mengurungkan niatnya ini. Jika Angel melihat luka di wajahnya, dia pasti akan sangat khawatir. Hal ini hanya akan menambah kekhawatirannya. Saat pergi keluar kota, Valentino hanya melaporkan kabar baik dan tidak melaporkan kabar buruk. Inilah kebiasaan sikap Valentino pada Angel. Pada saat yang sama, di tempat yang berbeda juga telah terjadi hal yang berbeda. Di kediaman keluarga Yoanda di Kota Makmur. Sampai saat ini, Hanaga masih belum beristirahat. Lamerto diam-diam ingin melakukan sesuatu dengan tenang, tapi juga ingin memperhatikan situasi Valentino di sana, serta segera melaporkannya kepada Hanaga. Pak Hanaga, Robbie telah mengungkapkan bahwa Timothy dari keluarga Wijaya dari Kota Kamau yang mengirimnya untuk membunuh Valentino. Dia hanya dibayar untuk melakukannya. Lamerto melaporkan situasinya. Timothy? Hanaga mengernyit pelan. Ingin membunuh menantu Hanaga? Takutnya, orang-orang ini tidak mau hidup lagi ya? Betul, Timothy ini adalah anak keluarga cabang dari keluarga Wijaya. Dia bisa dianggap sebagai sepupunya Valentino. Untuk memperebutkan posisi kepala keluarga, dia sering menyerang Valentino. Katanya dia pernah menyewa pembunuh untuk membunuh Valentino dan Nona. Kalau di samping Valentino tidak ada sejumlah besar pengikut yang setia untuk melindunginya, aku rasa Nona Angel pasti sudah.
Lamerto tidak berani melanjutkan kalimatnya. Karena saat ini, aura dingin mengucur terus-menerus dari tubuh Hanaga. Meskipun ekspresi wajahnya tidak berubah, Lamerto memahami sifat Hanaga ini. Saat ini, Hanaga pasti sedang naik pitam. Aku tidak peduli siapa dia. Kalau orang itu berani menyerang putriku, maka cukup untuk memberinya hukuman mati, kata Hanaga perlahan. Pak Hanaga, bagaimana kalau saya mengirim sebuah tim kecil untuk diam-diam menyelinap ke keluarga Wijaya? Tanya Lamerto. Hanaga berpikir sejenak, lalu dia melambaikan tangannya sambil berkata, sementara ini tidak perlu, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dengan terlalu jelas. Hal ini lebih baik kita biarkan Valentino yang melakukannya sendiri. Kita hanya perlu membantunya diam-diam dari belakang layar. Lamerto mengangguk setuju, dia tidak terus membahas topik ini. Bagaimana dengan keselamatan kerja di tempat Angel? Tanya Hanaga. Pak Hanaga, jangan khawatir tentang ini. Valentino membeli villa tertinggi dari Villa Cloud di Kota Neo. Ada 200 pengawal ditugaskan di sekeliling villa untuk berjaga secara bergiliran. Saya rasa mereka juga memiliki senjata api yang kuat. Bahkan kalau ada prajurit kuat menyerang mereka, tetap tidak akan berhasil naik. Selama Nona Angel tidak turun dari villa, tidak ada yang bisa menyakitinya. Bahkan kalau ada helikopter sekalipun, tetap tidak bisa menembus pertahanan penjagaan di sana. Berbicara sampai di sini, Lamerto berhenti sejenak dan berkata, Valentino sangat menyayangi Nona Angel, dia benar-benar menghargainya. Dia tidak lengah sama sekali. Hanaga mengangguk pelan dan hatinya merasa lega. Bab 1184 dibuat sepenuh hati. Dia tidak berharap Valentino kaya atau berkuasa, yang penting Valentino mencintai Angel sepenuh hati dan bersikap baik padanya, maka ini semua sudah cukup. Aku masih belum menghabisi keluarga Limindo dan keluarga Duni, tapi mereka malah bertindak duluan pada Valentino. Besok, kamu urus hal ini. Hanaga memberi perintah baru. Pak Hanaga, Kristo bilang kalau Valentino benar-benar berkemampuan, maka dia akan berlutut di hadapan Valentino. Lamerto menggelengkan kepalanya, merasa tak berdaya dengan anak-anak kayak kota makmur ini. Padahal perbedaan usia mereka tidak terlalu jauh. Tapi kenapa Valentino bisa sehebat ini? Benarkah? Apa ada permintaan aneh-aneh yang lain? Tanya Hanaga perlahan. Tidak ada, hanya dibilang seperti ini. Lamerto mengangguk. Baik, penuhi keinginannya. Sudut mulut Hanaga terangkat perlahan. Awalnya dia tidak bermaksud mempermalukan keluarga Limindo dan keluarga Duni. Tapi ini keinginan mereka sendiri, jadi sudah semestinya Hanaga memenuhi keinginan mereka. Baiklah. Lamerto menyanggupinya. Kalau tidak ada hal lain, pergilah. Kamu harus perhatikan Valentino sebaik mungkin. Kata Hanaga sambil memincingkan matanya. Akan tetapi, Lamerto tidak terlihat terburu-buru ingin pergi. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak kunjung dikatakannya. Kalau ada yang ingin kamu katakan, langsung katakan saja. Kata Hanaga dengan datar. Pak Hanaga, menurut saya Valentino datang ke kota makmur pasti membawa tujuan besar. Sebenarnya, dia ingin berunding dengan keluarga Arden. Asalkan keluarga Arden tidak ikut campur dalam masalah di kota Kama, maka tidak akan sulit bagi Valentino untuk menguasai seluruh keluarga Wijaya dengan kekuatannya saat ini. Kalau begitu, kenapa kita tidak langsung membantu Valentino untuk menekan keluarga Wijaya dan menjadikan Valentino sebagai kepala keluarga Wijaya saja? Akhirnya, Lamerto mengutarakan pertanyaan dalam hatinya. Sebenarnya, permintaan kecil Valentino ini terlihat sangat mudah bagi Lamerto. Jadi, Lamerto tidak mengerti kenapa Hanaga tidak langsung menyelesaikan rencana Valentino, tapi malah melakukannya dengan langkah yang pelan. Seolah dia sengaja memperlama waktu Valentino di kota makmur. Nasi harus dimakan sesuap demi sesuap, jalan juga harus dilalui selangkah demi selangkah. Kalau langkahmu terlalu besar, malah mudah goyah. Hanaga tersenyum penuh arti. Pertama,
bantuan kita pada Valentino tidak boleh terlihat jelas. Kalau tidak, bisa ketahuan. Kedua, menurutku kamu juga tahu bahwa aku ingin Valentino memiliki kekuatannya sendiri di kota ini. Hanya dengan begitu, dia baru bisa berdiri dengan stabil dan menguasai keluarga Wijaya di kota kamu hanya akan berarti hal kecil untuknya. Kedepannya, saat Valentino berdiri di puncak kota Kama, maka keberadaannya juga akan menjadi bantuan yang besar untuk kita. Begitu Hanaga mengatakannya, Lamertu akhirnya memahami segalanya. Akan tetapi, Lamertu bingung, kenapa Hanaga bisa begitu yakin pada Valentino? Senior keluarga Wijaya semuanya berpandangan jauh. Mereka menyerah mengenai pergelutan di kota makmur, lalu memperkokoh akar keluarga mereka di kota Kamo. Mereka tidak berseteru mengenai keuntungan apapun di kota makmur, malah bisa berkembang dengan begitu baik serta hidup bebas dan tenang di kota sana. Dulu kalau mereka benar-benar ingin memperkokoh akar keluarga mereka di kota makmur, mungkin sejak awal mereka sudah akan dikalahkan dan menjadi batu pijakan keluarga lain. Begitu Hanaga mengatakan hal ini, dia berhenti sejenak untuk menyesap seteguk air. Kota Makmur dan Kota Kamo merupakan dua kota penting di negara Nagon. Kota Kamo terletak di selatan dan menghadap ke utara, sementara Kota Makmur merupakan kota paling utama di negeri ini. Kalau Valentino benar-benar bisa menguasai Kota Kamo, kedepannya kalau musuh datang dari dua arah kota ini, kita bisa saling bekerja sama. Jadi, kondisi ini sudah pasti akan menguntungkan. Kelak, bukankah aku bisa menarik Angel kembali kapanpun juga untuk mengenali keluarga aslinya? Tatapan Hanaga penuh dengan kepercayaan diri dan terlihat sangat berharap. Seharusnya mereka bersatu padu dalam melakukan suatu hal. Hanaga sangat menanti-nanti hari di mana dirinya sebagai mertua menaklukkan seluruh dunia bersama menantunya. Lamerto terdiam selama beberapa detik, akhirnya dia memahami makna tersembunyinya Hanaga. Saya memahami kesulitan Pak Hanaga, saya akan melaksanakan hal ini sedikit demi sedikit dengan sebaik mungkin. Kata Lamerto dengan serius. Jalan Valentino masih sangat panjang. Sementara itu, kegunaan mereka adalah melindungi Valentino dalam perjalanannya menuju puncak kota Kama. Jika Valentino melalui jalannya dengan terlalu cepat, langkahnya malah jadi tidak stabil. Pada saat yang sama, di kediaman keluarga Duni di kota Makmur, ayahnya Kristo membawanya pergi ke kediaman keluarga Duni untuk menemui Rujin dan ayahnya. Sebenarnya dari mana asalnya Lano ini? Sepertinya, dia ingin mendapatkan posisi di kota Makmur. Ayahnya Kristo mendengus dingin sesaat, nada suaranya penuh dengan emosi. Dalam waktu yang singkat, Valentino sudah memukuli Kristo sebanyak 4 kali. Kalau begitu, wajah keluarga Limindo mau taruh di mana? Hanya Lano saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu memutuskan, apakah kita perlu menghabisinya atau tidak. Hal yang tidak bisa kupastikan saat ini adalah, orang-orang yang membawa pistol itu berasal dari mana? Kenapa mereka membantu Lano? Ayahnya Rujin mengerutkan alisnya. Paman pasti berpikir terlalu jauh. Lano itu seorang bajingan, mana ada orang yang mau membantunya? Bukankah hanya menghadapi Jackson dan Addison? Mereka sama sekali tidak akan mendapatkan senjata api, mereka juga tidak akan berani menggunakannya. Menurutku, hanya kebetulan saja. Kata Kristo dengan remeh. Rujin juga mengangguk perlahan dan berkata, mungkin juga, atau mungkin mereka hanya pergi ke sana untuk melaksanakan tugas dan kebetulan melihat pertarungan itu. Jadi mereka pergi untuk melerai. Karena aku sama sekali tidak menyangka Lano yang merupakan orang luar mana mungkin bisa mengenal tokoh besar yang bisa menggunakan senjata api. Kalimat Rujin ada benarnya, sehingga beberapa orang itu mengangguk-angguk. Siapapun yang dikenal Lano, kerugian yang dihadapi kedua keluarga kita tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kata ayahnya Rujin dengan yakin. Dia sangat percaya diri. Keluarga Duni dan keluarga Limindo bekerja sama. Mereka tidak takut jika bahkan harus menghadapi keluarga Winsley sekalipun. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Valentino bisa mengenal orang dari 3 keluarga besar. Jadi, mereka akan balas dendam. Bagaimana kondisi Addison? Tanya ayahnya Kristo. Mendengar pertanyaan ini, Kristo jadi semakin kesal.
Awalnya segalanya berjalan lancar, Addison sama sekali bukan lawan kita. Tapi entah ada apa dengan hari ini, pihak-pihak yang awalnya membantu kita, sekarang semuanya tidak membantu kita lagi. Aku sudah menanyai mereka diam-diam, tapi tidak kunjung mendapat jawaban. Entah ada apa ini, kata Kristo dengan emosi meluap-luap. Awalnya dia ingin melakukan sesuatu pada Addison, progresnya juga berkembang dengan baik. Dengan kekuatan Addison di kota makmur ini, seharusnya dia tidak dapat bertahan melawan kekuatan kedua keluarga yang bekerja sama ini. Jika terus seperti ini, dalam waktu 2 hari Addison sudah akan dipukul habis-habisan. Namun, pihak-pihak yang awalnya membantu mereka mendadak tidak membantu lagi. Hal ini membuat Kristo kebingungan. Tidak apa-apa, Addison bukanlah siapa-siapa. Dia tidak akan bisa membuat masalah apapun. Malam ini kita masing-masing melakukan persiapan dulu. Mulai dari besok, kita akan menghadapi Lanau secara terang-terangan. Kali ini, aku akan memberi peringatan pada yang lain agar mereka mengetahui kehormatan 4 keluarga kecil kota makmur ini. Keluarga kita tidak bisa dipermainkan siapapun. Ayahnya Rujin mendengus dingin, lalu berkata pada yang lain. Yang lain tidak memiliki perbedaan pendapat. Mereka menetapkan waktu, lalu bersiap untuk melancarkan aksi pada Valentino besok. Bab 1185, Pergerakan Kekuasaan. Situasi di kota makmur pelan-pelan menjadi kacau, berbagai pihak juga mulai bergerak karenanya. Sementara di pihak keluarga Wijaya Kota Kamar, Timothy juga tidak bisa tenang. Timothy sangat menantikan hasil dari Robbie yang pergi ke kota makmur untuk menangkap Valentino. Dia terus menanti kabar dari Robbie, tapi sudah lewat begitu lama, dia tidak menerima satu pesan pun. Akhirnya, setelah mencoba menelpon beberapa kali dan mendapat notifikasi bahwa nomor yang dihubungi tidak aktif, Timothy pun panik. Saat ini, dia seperti cacing kepanasan yang tidak bisa diam dan sangat gelisah. Kak Timothy, jangan-jangan si Robbie itu kabur setelah mengambil panjar kita? Tanya seorang anggota keluarga cabang. Tidak mungkin, Timothy berkata sambil mengibaskan tangannya. Meskipun si Robbie itu sangat mata duitan, dia tidak akan sampai melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi, uang muka kita baru berapa? Asalkan dia membawa Tommy ke sini, aku akan memberinya lebih banyak. Kalau dia tidak bodoh, dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Semakin berbicara, Timothy semakin kesal. Kalau memang Robbie tidak ada alasan untuk kabur, kenapa sampai sekarang dia tidak bisa dihubungi? Kak Timothy, jangan-jangan Robbie sudah oleh Tommy. Tanpa menunggu adik sepupunya selesai berbicara, Timothy langsung menyela sambil mengibaskan tangannya. Itu lebih tidak mungkin lagi. Dengan kemampuan Robbie, dia pasti bisa menangkap Tommy dengan mudah. Selama Tommy tidak punya senjata api di tangannya, dia hanya punya pilihan untuk mati saat menghadapi Robbie. Tapi, di tempat seperti kota makmur, sehebat apapun Tommy, dia juga tidak akan berani membawa senjata api. Mendengar penjelasan tersebut, adik sepupu dari keluarga Wijaya itu pun mengangguk. Masalahnya, kita tidak punya orang di kota makmur, jadi kita tidak tahu bagaimana situasinya di sana. Kak Timothy, bagaimana kalau kamu coba hubungi keluarga Arden? Tanya adik sepupunya Timothy. Keluarga sebesar dan sepenting keluarga Arden bukan jaringan intelijen kita? Mana mungkin dia mau memberikan kita informasi? Kamu harus mengerti, mereka adalah atasan kita. Mereka sudah menentukan informasi yang boleh kita ketahui. Kalau mereka tidak ingin kita tahu, kita tidak boleh banyak bertanya. Kita yang akan mampus kalau mereka sampai kesal dengan kita. Timothy cukup bijaksana. Dia tahu bagaimana caranya berhubungan dengan keluarga Arden. Kalau tidak, Stefan juga tidak akan mendukungnya. Kita tunggu saja sebentar lagi. Bagaimana keadaan di kota Neo? Tanya Timothy. Angel sudah pergi menemui Mary. Mary juga sudah menaruh obat di teh sesuai perintah, tapi Angel tidak menyentuh teh itu. Lapor adik sepupunya Timothy. Wah, wanita ini benar-benar kejam. Dia bahkan setega itu pada anak perempuannya sendiri. Tapi, si Angel itu juga lumayan waspada.
bahkan tidak percaya dengan ibunya sendiri. Timothy mengernyit, pikirannya juga sangat kacau. Dia menaruh harapan besar pada kedua rencana itu, tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan kabar baik, membuatnya merasa sangat kesal. Tidak apa-apa, kita masih ada jalan ketiga, yaitu terus menekan dan menyerang asosiasi Valentino Empire, menghancurkan kekuatan Valentino. Ujar Timothy sambil mendengus dingin. Iya. Adik sepupunya Timothy mengangguk, lalu meninggalkan ruangan. Di kota Neo, di gedung perkantoran Maple Rain Real Estate, Hendrik sedang duduk di kantor mengurus permasalahan asosiasi Valentino Empire sambil memijat pelipisnya. Tepat di saat ini, ponsel di meja tiba-tiba berdering. Hendrik melihat nomor telepon di layar dan langsung mengangkat telepon. Hasilnya sudah keluar? Bagaimana? Tanya Hendrik dengan terburu-buru. Meskipun dia sudah punya perkiraan, dia tetap ingin mendengar jawabannya secara langsung. Pak Hendrik, di dalam teh itu tidak ada apa-apa. Hanya air teh saja, bahkan tidak ada daun teh. Terdengar suara dari seberang telepon. Mendengar kata-kata itu, Hendrik terdiam sejenak lalu bertanya kebingungan. Mana mungkin? Mana mungkin tidak ada apa-apa? Namun, dia tidak sadar bahwa setelah mendengar jawaban ini, dalam hati dia menghela napas panjang. Benar-benar tidak ada apa-apa. Aku membagi air teh itu jadi 3, lalu kubawa ke 3 tempat pemeriksaan yang berbeda untuk diperiksa. Hasil yang kudapatkan adalah ketiga-tiganya tidak ada masalah. Suara di seberang telepon terdengar sangat serius. Hendrik pun mengernyit, apakah dia salah paham terhadap Mary? Namun, dia tidak menyesal. Lebih baik berhati-hati daripada celaka. Kalau sampai ada masalah, maka besar masalahnya. Baik, aku mengerti. Hal ini tidak perlu disebarluaskan. Setelah berpesan pada orang itu, Hendrik mengakhiri panggilan lalu merokok sambil duduk merenung. Di teh yang disiapkan Mary itu bisa-bisanya tidak ada apa-apa. Hal ini membuat Hendrik bingung. Hari itu, dia mengamati ekspresi Mary dengan sangat teliti. Semakin dilihat, ekspresi Mary semakin aneh. Jelas terlihat bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Namun sekarang, hasil pemeriksaannya menyatakan tidak ada apa-apa di teh itu, membuat Hendrik kebingungan. Setelah 1 batang rokok habis, dia langsung berdiri dan pergi ke zona pengembangan kota Arteria. Dia mau mencari Mary dan berbicara baik-baik dengannya. Keesokan harinya di kota makmur, Valentino bangun tepat waktu dan mulai beberes. Dia juga sudah memberitahu Addison dan Jackson. Dia sangat menganggap penting kunjungan ketuan besar Arine kali ini. Keluarga Arine memiliki fondasi yang sangat kuat di kota makmur, tidak bisa diukur dengan uang. Asalkan keluarga Arine setuju untuk mengikuti rencananya, Valentino yakin dia bisa mengangkat keluarga Arine ke kedudukan yang lebih tinggi, bahkan mungkin setara dengan keluarga Ardin. Oleh karena itu, hal ini benar-benar sangat penting dan juga adalah kesempatan terakhir bagi Valentino. Kalau rencana yang satu ini juga tidak bisa berjalan, Valentino benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Lalu, alasan dia mengajak Jackson adalah untuk menunjukkan kemampuannya kepada keluarga Arine. Ketika Valentino dan yang lainnya menuju ke kediaman keluarga Arine, Rujin, Kristo dan yang lainnya lagi-lagi berkumpul. 2 pasang ayah dan anak itu berdiskusi sekian lama dan akhirnya menetapkan rencana mereka. Aku sudah menyuruh orang untuk menghadapi Addison. Grup global kenal dengan Lano. Aku juga akan mengirim orang untuk menekan mereka. Setelah itu, kita bisa mengerahkan seluruh kekuatan kita untuk melawan Lano. Terserah mau dengan cara apa, membuatnya ditangkap oleh pemerintah atau kita diam-diam turun tangan juga boleh. Ayahnya Rujin berdiri dan berbicara dengan penuh percaya diri. Kalau sampai 2 keluarga sudah bekerja sama tapi tetap tidak bisa melawan 1 orang luar, tidak ada artinya lagi mereka hidup. Aku yang akan melawan Lanau. Kristo mencibir lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam. Setelah dibuka, terlihat sebuah pistol berwarna hitam pekat. Hah? Kamu dapat dari mana ini?
Ayahnya Kristo langsung terkejut. Dengan kedudukan keluarga Limindo di kota makmur saat ini, mereka tidak punya hak kepemilikan senjata api. Ayah, kamu tidak usah khawatir. Aku akan melakukannya tanpa sepengetahuan orang lain. Kristo tersenyum sinis. Ayahnya Kristo mengernyit dan merenung sejenak, lalu berkata, "Kamu hanya boleh menggunakannya untuk mengancam, tidak boleh menembak sembarangan, tahu tidak?" "Ayah, tenang saja, aku tahu." Kristo menjawab secara asal. Mereka semua sangat percaya diri bahwa hari ini mereka akan membalas semua perbuatan Lanau terhadap mereka. "Pak, ada yang datang mencari Anda." Tiba-tiba, seorang asisten rumah tangga mengetuk pintu dan melapor dari luar. "Hari ini aku ada urusan, suruh datang lain hari." Ayahnya Rujin langsung menolak lalu minum segelas teh. "Pak, dia bilang dia bernama Lamertus Warno," ujar asisten rumah tangga tadi dengan suara pelan. "PVTT." Begitu mendengar nama ini, ayahnya Rujin langsung memuncratkan teh yang dia minum dan memasang ekspresi kaget. Sedangkan Kristo dan yang lainnya juga terkejut dan langsung berdiri secara bersamaan. Bab 1186 sudah tidak bisa diubah. Lamertus Warno? Dia bukannya adalah pengawal kepala keluarga Yoanda? Kedudukannya sudah pasti tinggi. Mereka berempat langsung berdiri dan pergi menyambut Lamerto di pintu. "Wah, Perwira Lamerto, ada angin apa Anda datang ke sini?" Perwira Lamerto meluangkan waktu di antara kesibukan untuk datang benar-benar adalah sebuah kehormatan bagi kami. Melihat Lamerto, mereka pun mulai menyanjungnya sambil tersenyum lebar. Lamerto memang hanya seorang pengawal sekaligus sopir, tapi harus lihat juga dia sopir siapa. Terlebih lagi, Lamerto sendiri adalah seorang perwira, kedudukannya sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Karena bagaimanapun juga, bahkan Tuan Besar Winsley juga bersikap sangat segan terhadap Lamerto. Ayah Rujin mengundang Lamerto ke dalam rumah dengan ramah sambil tersenyum. Namun, Lamerto malah mengibaskan tangannya sambil memasang ekspresi datar. Di depan Hanaga, dia hanyalah seorang bawahan. Bahkan di depan Valentino, dia juga tidak bersikap sombong. Namun, di depan orang-orang ini, Lamerto kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Lamerto berdiri di halaman dan berkata dengan nada datar, "Tidak usah masuk lagi, aku akan pergi setelah menyampaikan beberapa patah kata." Ayah Rujin terdiam sejenak, kemudian segera tertawa dan bertanya dengan hati-hati, "Ada yang mau Perwira Lamerto sampaikan? Kalau begitu, kita lebih baik bicarakan di dalam." "Tidak usah. Keluarga Duni berani mencelakai temanku. Takutnya kalau aku masuk, aku juga akan celaka," ujar Lamerto penuh makna. Mendengar kata-kata Lamerto ini, Rujin dan yang lainnya pun terkejut. Kalimat Lamerto ini jelas-jelas mengandung amarah. Akan tetapi, siapa teman Lamerto? Orang yang diserang oleh kedua keluarga ini sangat banyak. Mereka tidak ingat ada siapa saja. "Perwira Lamerto, Anda jangan marah, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kalau kami tahu siapa teman Anda, punya nyali sebesar apapun, kami tidak akan berani menyentuhnya," kata ayah Rujin. Benar, pasti ada kesalahpahaman." Kristo dan yang lainnya juga ikut mengangguk. "Perwira Lamerto, kira-kira siapa nama teman Anda? Perwira Lamerto, kira-kira siapa nama teman Anda?" tanya ayahnya Rujin dengan hati-hati. "Lano Wijaya." Begitu Lamerto menyebutkan dua kata itu, otak Rujin dan yang lainnya langsung berdengung seakan-akan tersetrum. Lano bisa-bisanya kenal dengan Lamerto, bahkan dianggap sebagai teman olehnya. Mana mungkin? Pecundang seperti Lano punya hak apa mengenal orang penting seperti Lamerto? "Kenapa? Kalian tidak kenal?" tanya Lamerto dengan nada datar. "Kenal, kami kenal." Ayah Rujin langsung mengangguk. "Perwira Lamerto, Anda tidak salah. Bukannya Anda baru bertemu sekali dengan Lano di acara perjamuan kakek Winsley?" tanya Rujin sambil mengernyit. "Anak sialan! Apa yang kamu katakan?
Memangnya perwira Lamerto berteman dengan siapa juga harus melapor kepadamu? Ayah Rujin langsung menampar Rujin untuk menghentikan mulutnya. Kemudian, dia tersenyum dan kembali berkata kepada Lamerto. Perwira Lamerto, jangan pedulikan dia masih kecil. Ayah Rujin bukanlah orang yang bodoh, dia tahu cara menganalisis keadaan. Lamerto berkata Lanau adalah temannya, tidak peduli apakah itu benar atau tidak, tetap membuktikan satu hal. Dia melindungi Lanau, orang lain tidak boleh menyentuh Lanau. Oleh karena itu, Lamerto berkata seperti itu hanyalah sebuah alasan di permukaan saja. Lamerto mana mungkin menjelaskan alasan yang sebenarnya kepada mereka? Mereka hanya perlu tahu bahwa mereka tidak boleh menyentuh Lanau. Begitu saja sudah cukup. Aduh, kami sebelumnya tidak tahu Lanau adalah teman perwira Lamerto. Semua ini karena kebodohan kami. Semua ini hanya kesalahpahaman. Perwira Lamerto, Anda tenang saja, kami pasti akan membereskan kesalahpahaman ini dengan Lanau dan menjadi teman baik. Ujar ayah Rujin dengan terburu-buru. Benar, kami akan berteman baik. Kristo dan ayahnya juga menyetujui perkataan ayah Rujin. Namun, Lamerto malah mengibaskan tangannya dan berkata, tidak usah berteman, tapi... Satu kata tapi dari Lamerto membuat mereka berempat tegang setengah mati. Perwira Lamerto, Anda masih ada perintah apa? Tanya ayah Rujin dengan suara pelan. Bukan perintah, hanya saja aku dengar-dengar Tuan Muda Kristo ingin berlutut kepada temanku itu. Terlebih lagi katanya sangat ingin. Apakah benar seperti itu? Lamerto tersenyum penuh makna sambil menoleh ke arah Kristo. Mendengar kata-kata Lamerto, Kristo terdiam sejenak. Dia tidak berani beralasan di depan Lamerto, jadi akhirnya dia tersenyum canggung sambil mengangguk. Permintaan ini benar-benar aneh. Lamerto tertawa sejenak lalu tiba-tiba mendongak melihat keempat orang itu dan berkata, kalau begitu, kalian berempat pergi bersama saja untuk mewujudkan keinginan ini. Ketika mengatakan kalimat ini, tawa di wajah Lamerto langsung menghilang dan ekspresinya kembali datar dan dingin. Tangannya bahkan perlahan-lahan bergerak mendekati pistol yang ada di pinggangnya. Apa? Mereka berempat pun bengong. Maksud Lamerto adalah menyuruh mereka berempat berlutut kepada Valentino? Tidak masuk akal. Bagi mereka, Lanau jelas-jelas adalah semut yang bisa diinjak kapan saja. Namun sekarang, mereka malah disuruh untuk berlutut pada semut ini? Apalagi namanya kalau bukan tidak masuk akal? Kalian berkumpul seperti ini memangnya bukan untuk mendiskusikan hal ini? Atau kalian berkumpul untuk mendiskusikan cara mencelakai temanku? Tanya Lamerto dengan nada datar. Bukan. Ayah Rujin langsung melambaikan tangannya. Aku tidak mau mendengar penjelasan apapun, lakukan atau... Lamerto berhenti di sini, membiarkan mereka berempat berpikir sendiri apa maksudnya. Pada saat ini, di kening mereka berempat mulai muncul tetesan keringat, baju di bagian punggung mereka juga seketika basah karena keringat. Seharusnya kalian juga sudah tahu jelas jadwal Lanau hari ini, kalian boleh pergi mencarinya sekarang. Setelah selesai berbicara, Lamerto pun berbalik dan pergi. Ketika sudah sampai di gerbang, dia tiba-tiba berhenti. Temanku itu tidak suka hal yang mencolok, jadi kalian harus rahasiakan kedatanganku hari ini. Setelah itu, Lamerto berjalan keluar dan pergi meninggalkan kediaman keluarga Duni. Sekian lama setelah Lamerto pergi, mereka berempat baru merasakan tekanan yang sangat besar itu perlahan-lahan menghilang. Mereka pun menghela napas lega. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tanya Rujin sambil membelalakan matanya. Untuk pertama kalinya, dia merasa frustasi karena Valentino. Dengan adanya dukungan Lamerto, bukannya berarti Valentino bisa berbuat sesuka hati di kota makmur. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga, orang tadi adalah Lamertus Suwarno. Ayah Rujin menghela napas panjang. Memangnya kenapa kalau dia itu Lamertus Suwarno? Memangnya kita harus mendengarkan semua perintahnya? Atas dasar apa?
Masih mending kalau yang datang tadi adalah anggota keluarga Yoanda. Lamerto masih tidak berhak menyuruh kita berlutut. Ujar Kristo sambil menggertakkan giginya. Ayah Rujin melirik Kristo dan berkata, "Memangnya kamu pikir Lamerto akan datang memperingatkan kita secara pribadi demi seorang teman biasa?" Ayah Kristo mengernyit dan bertanya, "Jangan-jangan di balik masalah ini ada campur tangan keluarga Yoanda?" Ketika berbicara, Ayah Kristo merasa ngeri di hatinya. Dengan kedudukan keluarga Yoanda, kalau mereka ikut campur masalah ini, maka mereka berempat sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan. "Aku tidak tahu." Ayah Rujin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi aku tahu dulu Lamerto pernah menghalangi sebuah peluru demi Hanaga. Sedangkan Hanaga pernah membantai sejumlah besar organisasi dalam semalam demi Lamerto. Kejadian itu pernah mengguncang seluruh kota makmur. Hubungan mereka sangat dalam. Hanaga tidak mungkin mengabaikan masalah yang berhubungan dengan Lamerto." Mendengar penjelasan Ayah Rujin, yang lainnya pun tidak berani berbicara lagi. Masalah ini sudah tidak bisa diubah. Mereka kalah melawan Lanau. Oleh karena itu, mereka harus berlutut kepada Lanau. Bab 1187, Hukuman Mati. Mau kita berlutut di hadapan Lanau? Semakin aku memikirkannya, aku semakin merasa itu konyol. Nada bicara Kristo terdengar sangat tidak senang. Menurut Kristo, Valentino hanyalah seorang preman dari luar kota. Kristo tidak pernah menghormati Valentino, selain itu di antara mereka memiliki dendam yang mendalam. Namun sekarang, dia malah diminta berlutut kepada Valentino. Hal ini benar-benar memalukan. "Kamu masih tidak tahu malu mengatakan itu? Kalau bukan kamu yang menawarkan permintaan begini, mana mungkin Lamerto akan melakukannya? Keluargaku bahkan harus terseret ke dalam masalahmu. Hai NPH!" Rujin menggertakkan giginya sambil menatap Kristo dengan tajam. Dia mencaci, "Dasar bodoh!" Cacian Rujin membuat Kristo murka sampai telinganya merah. Meskipun ayah Kristo merasa sedikit kesal, dia tahu dia bersalah, jadi tidak berani berkata apa-apa. Ayah Kristo diam untuk beberapa saat, kemudian bertanya dengan lirih, "Kita akan berlutut atau tidak? Berlutut hanya urusan akhir. Apa kalian tidak mengerti maksud Lamerto? Dia ingin kita menyerah pada Lanau. Hai MPH!" Ayah Rujin tertawa sinis selalu berkata, "Kalau kedua keluarga kita masih ingin tinggal di kota makmur, kita harus menuruti perintah Lamerto. Lagi pula, kalian juga tahu bagaimana cara bekerja keluarga Yoanda." Semua orang terkejut. Tidak ada yang berani membayangkan cara bekerja keluarga Yoanda. Namun, Kristo tetap merasa sedikit tidak rela. "Palingan aku dan Lanau bertarung sampai salah satu dari kami mati," seru Kristo dengan marah sambil mengeluarkan pistolnya. Melihat Kristo mengeluarkan pistol, mereka mulai berpikir. Tidak peduli seberapa hebat Valentino, dia juga tidak mungkin tidak takut mati. Dia tidak mungkin bersikap acuh tak acuh saat berhadapan dengan senjata api. Mungkin saja mereka benar-benar bisa mencoba melawan Valentino. Namun saat ini, Lamerto yang awalnya sudah pergi, malah kembali dan tiba-tiba muncul di depan pintu. "Sepertinya aku lupa satu hal." Nada bicara Lamerto terdengar tenang, kemudian dia berjalan menghampiri semua orang. Kristo langsung tercengang, kemudian dia segera diam-diam menyelipkan pistolnya di belakang pinggangnya. Di tempat penting seperti kota makmur, kecuali diizinkan oleh yang di atas, siapapun tidak boleh memiliki senjata api. Bukannya tidak bisa mendapatkan senjata api, tapi tidak berani memilikinya. Sebagai pejabat militer, tentu saja Lamerto mempunyai hak untuk memiliki senjata. Namun, keluarga Limindo tidak memiliki hak tersebut. Ayah Kristo perlahan-lahan melangkah ke depan Kristo untuk menghalanginya. Dia tersenyum sambil bertanya, "Perwira Lamerto, kami bersiap untuk mencari Lanau. Apa Anda ada urusan lain?" Lamerto tidak buru-buru menjawab ayah Kristo. Matanya yang tajam menyapu ke sekeliling, kemudian sorot matanya tertuju pada Kristo. "Keluarkan!"
ucap Lamerto dengan datar. Paman Lamerto, apa maksud Anda? Tanya Kristo dengan suara gemetar dan wajah pucat pasi. Pada saat ini, ayah dan anak keluarga Duni, termasuk ayahnya Kristo, tidak berani berbicara. Pengendalian senjata api di negara Nagon sangat ketat. Tidak ada yang berani melanggar peraturan ini. Kamu mau mengeluarkannya sendiri atau mau aku yang menggeledahmu? Tanya Lamerto sambil meletakkan kedua lengannya di belakang. Kedua mata Kristo melebar, otaknya berdengung. Setelah terdiam selama 10 detik, Kristo akhirnya tidak berani bersikap keras kepala dengan Lamerto. Dia menyerahkannya sendiri dan digeledah Lamerto adalah dua hal yang sangat berbeda. Paman Lamerto, aku mendapat ini dari suatu tempat. Dengan raut wajah yang masam, Kristo mengeluarkan pistolnya dengan gemetar lalu menyerahkannya kepada Lamerto. Lamerto memutar-mutar pistol di tangannya, kemudian berkata dengan datar. Wah, kepemilikan senjata api secara ilegal? Sebagai keluarga besar, keluarga Limindo malah sengaja melanggar hukum. Kalian bisa dihukum mati. Sebagai keluarga besar, keluarga Limindo malah sengaja melanggar hukum. Kalian bisa dihukum mati. Kalimat itu mengejutkan semua orang. Tidak ada yang berani meragukan ucapan Lamerto. Hanya dengan satu panggilan darinya, prajurit-prajurit bisa langsung mengepung tempat ini. Ada banyak tokoh besar dengan identitas yang sensitif di tempat penting seperti Kota Makmur. Apa yang ingin kamu lakukan dengan memiliki senjata api? Hanya dengan mengatakan kalau keluarga Limindo memilikinya terselubung, keluarga Limindo akan langsung hancur tanpa bisa membebaskan diri. Mereka sangat takut sehingga jantung mereka berdetak dengan kencang. Kristo dan ayahnya bahkan sampai tidak berani bernapas. Ayah Rujin bimbang sesaat, setelah itu dia melangkah maju dan memberi hormat. Dia cukup paham kalau terjadi sesuatu pada keluarga Limindo, maka keluarga Duni juga akan ikut jatuh. Perwira Lamerto, apa ada kesalahpahaman dalam masalah ini? Tanya ayah Rujin dengan sangat hormat. Kini Lamerto sudah mengetahui rahasia mereka. Jika ayah Rujin tidak bersikap lebih hormat, mereka pasti akan mati. Masalah ini sangat serius. Jika Lamerto ingin menghabisi mereka, dia hanya perlu melaporkan hal ini kepada yang di atas, lalu akan ada orang yang menghukum mereka. Jika Lamerto ingin melepaskan mereka, juga mudah baginya. Keluarga Duni tahu ada orang yang memiliki senjata api. Tapi, kalian tidak hanya tidak mengeksposnya, melainkan menyembunyikan dan melindunginya. Kejahatan kalian ini juga tidak ringan. Jadi, kalian punya hak apa untuk memohon demi orang lain? Lamerto menyipitkan matanya sambil menatap Rujin dan ayahnya. Saat mendengar ucapan Lamerto, Rujin dan ayahnya pun merinding ketakutan. Awalnya, mereka mengira mereka tidak terlibat, jadi mereka ingin membantu keluarga Limindo. Namun, ucapan Lamerto telah memperingatkan mereka kalau sekarang mereka juga bersalah. Kedua mata ayah Rujin melebar, kemudian dia segera memberi hormat dan berkata, Perwira Lamerto, kali ini kami memang ceroboh. Kami mengakui kesalahan kami dan tidak akan berani membuat alasan. Tapi, kami bersedia menebus kejahatan kami dengan melakukan perbuatan baik. Kami akan menerima perintah apapun dari Perwira Lamerto. Ya. Apa perintah Perwira Lamerto? Ayah Kristo juga terus menganggukkan kepalanya. Nada bicaranya terdengar sangat sopan. Awalnya, mereka masih merasa sedikit tidak senang, tapi sekarang nyawa mereka berada di tangan Lamerto. Mereka mana berani bersikap kurang ajar lagi? Apapun perintah Lamerto, maka mereka harus melakukannya. Aku tidak punya perintah. Kalian selesaikan permintaan kalian saja. Setelah Lamerto mengatakan itu, dia pergi sambil membawa pistol Kristo. Kali ini dia benar-benar sudah pergi. Mereka berempat segera mengantarnya pergi sampai depan pintu. Setelah melihat mobil Lamerto melaju pergi, mereka baru menghela napas lega. Namun, kali ini mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kini di tangan Lamerto ada sesuatu yang bisa mengancam nyawa mereka. Jika mereka tidak menuruti perintah Lamerto, mereka tidak akan berakhir baik.
Ayo, kita pergi cari Lano sekarang juga. Tidak peduli dimanapun dia, kita harus melakukannya. Mereka segera masuk ke dalam mobil lalu mulai mencari Valentino. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Arine di kota makmur. Valentino, Addison dan Jackson sedang duduk di ruang tamu rumah keluarga Arine. Tuan besar Arine tersenyum sambil mengusap-usap jenggotnya. Dia sedang mengobrol dengan Valentino dan yang lainnya. Sedangkan Jesslyn mengambil peran sebagai seorang pelayan yang sibuk menuangkan teh untuk orang lain. Tuan Lano benar-benar pemuda yang luar biasa. Meskipun aku tidak keluar, aku sering mendengar tentang pencapaian Tuan Lano. Kata Tuan Besar Arine dengan nada bicara mengagumi sambil tersenyum ke arah Valentino. Tuan Besar Arine sedang bercanda, ya? Pencapaianku bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan pencapaian militer Tuan Besar Arine dulu. Valentino melambaikan tangannya dengan rendah hati. Bab 1188, Negosiasi. Pengorbanan di masa lalu memang untuk masa depan yang lebih baik. Lano rendah hati sekali, tapi kamu tidak boleh terlalu rendah hati. Anak muda perlu memamerkan kemampuannya sedikit. Kata Tuan Besar Arine sambil tersenyum dan mengelus jenggotnya. Ucapan yang dikatakan sama persis dengan apa yang dikatakannya kepada Tuan Besar Winsley dulu. Valentino mengangguk dan tersenyum. Kemudian, dia berkata, Tuan Besar Arine benar. Tapi, saya tidak ada fondasi di kota makmur, jadi saya tidak bisa bersaing dengan beberapa orang berkuasa di kota makmur. Ingin tetap tinggal di sini saja susah. Tuan Besar Arine menyipitkan matanya. Dia mengerti maksud tersirat dari perkataan Valentino. Tuan Lano memiliki ambisi yang besar, tapi kekecewaan jangka pendek bukan apa-apa. Orang yang berbakat akan selalu bersinar. Tuan Besar Arine terus-menerus memuji Valentino. Awalnya, ketika Valentino baru tiba di kota makmur, mereka semua mengira Valentino hanyalah rakyat biasa. Setelah itu, melalui hubungan Jesslyn dengan Valentino, mereka pelan-pelan baru tahu kalau identitas Valentino sebenarnya sangat mengerikan. Tidak usah mengungkit yang lain, misalkan Jackson Linardi dari grup global. Orang biasa tidak akan bisa berteman dengan Jackson. Kalau Valentino bisa mengenal Jackson, apakah mungkin status Valentino rendah? Selain itu, hari ini Jackson malah bersedia untuk bertamu ke rumah keluarga Arine bersama Valentino. Hal ini menunjukkan hubungan mereka berdua tidak sederhana. Valentino menyesap tehnya, lalu berkata dengan ambigu. Orang berbakat pun memerlukan banyak bantuan. Sekarang hal yang saya kurang adalah bantuan. Seulas senyuman tersinggung di bibir Tuan Besar Arine. Kemudian, dia bertanya. Lano memerlukan bantuan apa? Apa yang bisa keluarga Arine lakukan untukmu? Karena Tuan Besar Arine sangat terus terang, saya langsung mengatakannya, ya? Valentino melihat Tuan Besar Arine adalah orang yang tidak berbelit-belit, jadi dia bersiap untuk tidak menyembunyikan niatnya lagi. Katakanlah. Tuan Besar Arine tersenyum sambil mengibaskan tangannya. Saya ingin menggunakan keluarga Arine sebagai titik awal dan mengembangkan keluarga Arine menjadi lebih tinggi. Saya bahkan ingin membuat posisi keluarga Arine setara dengan keluarga Arden. Valentino langsung mengungkapkan pikirannya. Setelah itu, suasana ruang tamu menjadi hening. Tidak ada yang bersuara. Jesslyn melebarkan matanya. Dia benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Valentino memiliki ambisi yang sangat besar. Senyuman di wajah Tuan Besar Arine juga perlahan-lahan menghilang. Dia mengambil cangkir tehnya, lalu meminumnya. Dia sendiri juga tidak menyangka ternyata ambisi Valentino sangat besar. Valentino ingin menciptakan keluarga kuat yang sebanding dengan kekuatan keluarga Arden Kota Makmur. Hal ini sungguh gila. Kalau orang lain yang mengatakan itu, maka dia benar-benar sombong. Namun, saat ucapan itu keluar dari mulut Valentino, orang malah ingin mempercayainya. Seakan-akan dia benar-benar bisa melakukannya. Bagaimana kamu bisa membuat status kami setara dengan keluarga Arden? Tuan Besar Arine menundukkan kepalanya dan melihat cangkir tehnya. Dengan menelan keluarga kecil, menguatkan diri dan naik ke posisi lebih tinggi.
Dengan bantuan saya di belakang kalian, saya jamin keluarga Arine bisa maju dengan pesat dan menduduki posisi keluarga teratas. Nada bicara Valentino terdengar sangat percaya diri. Ekspresinya juga terlihat sangat tenang. Tanpa mengungkit hal lain, sifat dan oranya saja sudah sangat luar biasa. Kenapa kamu mau membantu keluarga Arine? Tanya Tuan Besar Arine meskipun dia sudah tahu jawabannya. Valentino menjawab dengan jujur. Dengan keluarga Arine berada di posisi teratas, kalian pasti bisa memberi saya bantuan yang saya perlu. Tuan Besar Arine terdiam sejenak, baru berkata, yang di atas tidak akan mengizinkan keluarga Arine melakukannya. Yang atas akan lebih mudah mengurus kalau kekuatan yang dipisahkan menjadi satu. Kenapa dia tidak mengizinkannya? Selama keluarga Arine tidak mempunyai niat terselubung dan tetap setia pada negara Nagon, yang di atas pasti akan menutup sebelah mata. Ujar Valentino menjelaskan. Kali ini, Tuan Besar Arine tidak terburu-buru untuk menjawab Valentino. Dia meminum tehnya lagi. Dia sedang mempertimbangkan. Lagi pula, konsekuensi dari langkah ini bukanlah hal yang sepele. Bagus jika berhasil. Jika gagal, jangankan apakah keluarga Arine masih bisa bertahan di daftar keluarga teratas, apakah mereka masih dapat mempertahankan posisi mereka yang sekarang pun sulit untuk dikatakan. Maka itu, Tuan Besar Arine harus memikirkan pro dan kontranya dengan saksama. Jesslyn terdiam untuk beberapa saat, kemudian dia berjalan ke belakang Tuan Besar Arine dan berkata, Kakek, bukankah kamu selalu merasa menyesal karena kekuatan keluarga Arine rendah di kota makmur rendah? Jadi, aku merasa boleh dicoba. Maksud Jesslyn tentu saja rencana Valentino. Sedangkan Jackson dan Arisen tahu kalau sekarang belum saatnya mereka bersuara, jadi mereka hanya diam. Aku memang menyesal dan merasa tidak senang. Tapi, ada beberapa jalan setelah kita menyusurinya, kita tidak akan bisa kembali lagi. Saat itu tiba, aku ragu apakah keluarga Arine masih boleh menetap di kota makmur. Ujar Tuan Besar Arine. Jika rencana saya benar-benar gagal dan kalian tidak boleh tinggal di kota makmur lagi, saya pasti akan mencarikan tempat baru untuk keluarga Arine dan menjaga keluarga Arine. Kata Valentino dengan sangat serius. Lagi pula, sekarang kekuasaan keluarga Arine sudah sangat rendah di kota makmur. Berandalan seperti Kristo bisa menginjak-injak keluarga Arine sesuka hatinya. Entah apa yang mesti diperjuangkan oleh Tuan Besar Arine. Lebih baik kita menjadi ketua di lingkungan yang lebih rendah daripada menjadi bawahan di lingkungan atas. Saya rasa Tuan Besar Arine seharusnya mengerti ucapan saya, kan? Ucapan Valentino memang memiliki maksud untuk menghasut, tapi yang dikatakannya juga benar. Saat ini, situasi keluarga Arine di kota makmur memang termasuk tidak baik. Kalau tidak, Kristo juga tidak akan berani semena-mena membentak Jesslyn. Tentu saja Tuan Besar Arine mengetahui situasi-situasi ini, jadi dia merasa sedikit tertarik dengan tawaran Valentino. Tuan Besar Arine, yang ingin saya katakan adalah sekarang keluarga Arine sudah dipandang rendah oleh banyak orang di kota makmur. Situasi memburuk pun tidak akan memburuk sampai bagaimana. Kalau berhasil, keluarga Arine akan menempati posisi keluarga teratas dan pasti akan banyak orang yang menuruti kalian. Kalau gagal, tidak akan ada yang berubah. Jadi, apa yang sedang Anda khawatirkan? Berpegang teguh pada peraturan lama adalah hal bagus, tapi kenapa kita tidak boleh menghapus peraturan lama untuk membuat yang baru? Nada bicara Valentino terdengar sangat serius dan tegas. Menghapus peraturan lama. Ucap Tuan Besar Arine, matanya berkilat. Tuan Besar Arine mengakui kalau ucapan Valentino telah menggerakkan minatnya. Sejak Tuan Besar Arine pensiun dari medan perang, dia selalu bertindak dengan hati-hati dan berpegang teguh pada peraturan lama selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, kepercayaan dirinya yang awalnya dia punya saat di medan perang, sudah berkurang dan membuatnya menjadi penakut. Ya, mari menghapus peraturan lama. Valentino menatap Tuan Besar Arine lekat-lekat dan berkata, Tuan Besar Arine, dulu kamu pernah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, tapi kamu tidak pernah takut sedikit pun di pertempuran yang sangat merugikanmu. Kenapa saat mau menghadapi situasi kota makmur, kamu menjadi pengecut?
Tuan Besar Arine tercengang, kemudian dia berkata dengan marah. Aku pengecut. Dulu aku bahkan bisa mengalahkan 10 musuh sendirian. Mereka bukan tandinganku. Tuan Besar Arine pun mengucapkan beberapa kata kasar. Lalu, dia langsung membeku dan tersenyum meminta maaf. Tadi Tuan Besar Arine malah terhasut oleh kata-kata Valentino.